Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Forum khusus Merah Hitam Tanah Blambangan. 3 dasawarsa lampau, pembunuhan 65 pemuda Ansor memicu pengganyangan ribuan anggota dan simpatisan PKI. Anak cucu mereka kini membalas dendam. Bus antar kota Akas jurusan Banyuwangi Jember memasuki Karangasem, sebuah kampung di Kecamatan Genteng. Seorang ibu memandang tepi jalan, tatapannya nanar. Dulu parit sepanjang jalan ini penuh mayat, kata orang. Mereka PKI, ucapnya pelan. Bu Hadi, demikian panggilannya, termasuk salah seorang saksi mata sejarah hitam Tanah Blambangan. 33 tahun lampau. Suasananya seperti sekarang, tegang dan penuh kecurigaan, katanya. Di masa Orde Lama, Banyuwangi termasuk basis terkuat PKI setelah Blitar. Dalam pemilu 1955, di sana menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Banyuwangi, Kiai Haji Ali Mukhaidori Iskandar, Partai Komunis itu menempati peringkat ketiga setelah NU dan PNI. 10 tahun kemudian anggota resmi PKI di Tanah Blambangan itu ditaksir mencapai 35.000 jiwa. Lagu genjer-genjer yang konon dinyanyikan saat pembantaian para pahlawan revolusi itu berasal dari sini, kata budayawan Using Faturrahman Abu Ali. Saat itu PKI amat berpengaruh di kalangan aparat pemerintah dan militer di Banyuwangi. Pemuda rakyat pun mulai dipersenjatai. Banyak orang desa dibujuk masuk Barisan Tani Indonesia. Mereka ditipu. BTI dibilang kepanjangan Barisan Tani Islam, ujar Kiai Mukhaidori. Pada tahun 1965, dialah Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor Banyuwangi Selatan. Seperti di beberapa daerah lainnya, menjelang September 1965, aksi sepihak marak di ujung timur Jawa itu, mulai dari perebutan tanah pendudukan dan penjarahan kebun, teror hingga penculikan terhadap anggota Ormas atau Orpol lain. Hampir setiap hari ada aksi sepihak, kata M. Paimo, Kepala KUA Kecamatan Songgon, mantan aktivis pelajar Islam Indonesia atau PII Banyuwangi saat itu. Ketika pecah G30S, PKI Banyuwangi pun beraksi. Di beberapa tempat mereka mempersiapkan lubang galian yang konon akan dijadikan lubang buaya. Benteng pertahanan dibangun, sementara teror terus dilancarkan. Rakyat pun resah. Ormas-ormas Islam ketika itu bukan diam. Perlawanan dimotori GP Ansor dari kalangan NU dan PII dari Masyumi. Malapetaka akhirnya terjadi pada 18 Oktober 1965. Saat itu 65 anggota GP Ansor dari Muncar pimpinan Salimin naik sepeda menuju Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. Mereka ingin menyerbu basis PKI itu, tapi sayang buta taktik dan strategi, ujar Kiai Mukhaidori. Konon di tengah hutan Cemetuk mereka dicegat pemuda rakyat dan dibantai, lalu dikubur dalam 3 lubang, masing-masing berisi 42, 11, dan 9 mayat. Mendengar kawan mereka dibantai, pemuda Ansor naik darah bersama rakyat yang anti PKI.
Dari berbagai ormas dan partai politik, mereka menggalang perlawanan. Gelombang pembalasan pun berkobar di seluruh Banyuwangi. Basis-basis PKI di Tegal, Delimo, Gambiran, dan Glagah diserbu. Pengganyangan PKI menjalar ke Jember, Bondowoso, dan sekitarnya hingga akhir 1966. Menurut laporan tim pencari fakta Koti yang dibentuk Presiden Soekarno, korban dalam pengganyangan PKI di Banyuwangi mencapai lebih dari 2.000 orang, alias terbanyak di Jawa Timur. Tapi angka dalam laporan tim yang diketuai Menteri Dalam Negeri Majen TNI Dr. Sumarno Sastroatmojo itu terkesan dikecil-kecilkan. Wong saarat-arat atau banyak sekali, ujar Kiai Mukaidori. Diduga angka sebenarnya puluhan ribu. Namun menurut Kiai Mukaidori, kebanyakan korban justru cuma simpatisan. Pentolannya buru-buru menyerah, ditahan di Kodim lalu dikirim ke Pulau Buru, ujarnya. Kini banyak di antara mereka telah kembali ke Banyuwangi. Hebatnya semasa Orde Baru, sebagian mereka ternyata bisa comeback ke dunia politik, antara lain lewat Golkar, malah seperti tempat penampungan ex-PKI dan underbaunya, ujar seorang mantan pengurus Golkar Banyuwangi yang tak mau disebut namanya. Aparat keamanan pun memilih style kendo menghadapi mereka. ABRI malah banyak yang bergaul akrab dengan orang-orang yang tak bersih diri dan lingkungan, kata Ibu Hadi. Warga setempat umumnya menutup mata bila ada anak ex-PKI masuk tentara, bahkan sampai ada yang berpangkat perwira. Meski tak bermaksud mendiskreditkan anak cucu bekas PKI, umumnya para kiai di Banyuwangi sepakat bahwa merekalah dalang dibalik pembunuhan kiai yang diisukan sebagai dukun santet. Tampaknya dendam itu masih ada, kata Ketua Pengurus Cabang NU Banyuwangi, Kiai Haji Abdurrahman Hasan. Hannibal W.Y. Wijayanta, Forum Keadilan nomor 15 tahun 7, 2 November 1998, halaman 18.